Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh. Sunna ila hadaina wa muhadina wa shaykhina wa alimina wa tuqana. Wa khususan bil anbiya wa ta'ala wal awliya wa sultana an-nabiyina sabaru anazawajihim. Wa ila malibah kitab Sidi Yusuf Al-Kifasusi. نفعنا به وبعلومه آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى wahwa adapun visi tidak menyalahkan istri itu, ini loh di halaman berikutnya. Aidon juga madhabul Imam Hafidh Abil Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Hambali. Madhab seperti itu, visi seperti itu juga diakui, dibenarkan, dipakai oleh Imam Hafidh Abil Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Hambali. Idh yaqulu, beliau berkata rahimahullah fi kitab, rahimahullah semoga Allah merahmatinya, fi kitab Sayyidil Khatir, dalam kitab Sayyidil Khatir, yang nasuhu redaksinya kira-kira seperti ini. Syaka rajulun li, seorang laki-laki mengeluh kepada saya, min bughdihi, akan kemarahannya di zaujitihi, terhadap istrinya. Summa qala kemudian kata rajul, ma aqdaru ala firaqiha di umurin, tapi saya tidak bisa menceraikannya karena beberapa persoalan. Minha, diantaranya kasratu dainiha, dia banyak utang ke saya. Si bini utang merono ke laki, jadi melebihi batas dari kewajiban suami, masih diutang ini segala macamnya lah. Alaiyah, kepada saya. Wa sabri qalil, sementara kesabaran saya enggak banyak. Utang dia banyak, sabar saya sedikit, kata dia. Wala ukadu aslama min falatati lisani, dan saya nyaris-nyaris tidak bisa menahan makian-makian saya. Locer ya. Falatit ini apa? Locer, kempang ngocain gitu loh maksudnya. Fisyakwa, dalam hal mengeluh, wa fi kalimatin, dan dalam kata-kata, tu'lamu, yang diketahui kata-kata itu, budi, kemarahan saya laha, bagi zaujah. Saya tuh enggak mampu menahan. Sebetulnya saya mau marah dan ingin menyembunyikan kemarahan saya, tapi saya tidak mampu. Saya harus katakan, saya harus marah-marah. Faqultu lahu, kemudian saya katakan padanya, saya itu maksudnya Imam Al-Hafidh Abil Faraj. Hadza la yanfa, itu enggak ada gunanya kamu begitu itu. Wa inna ma tu'tal buyutu min abwabiha. Rumah itu dimasuki dari pintunya. Ini ungkapannya. Tu'tal buyutu min abwabiha. Segala sesuatu itu elebetin melalui jalan. Jika kau menganggap istrimu rumah, ya lewat dari situ jalannya. Yang kamu lakukan itu marah-marah, terus cak-ngocain, itu kamu masuk rumah lewat atap. Jadi kayak pencuri, gitu loh maksudnya. Gak masuk dari pintunya. Kira-kira begitu. Fayambawi an takhlu binafsika. Kamu sebaiknya menyendiri saja. Fata'lamu annaha
engkau akan tahu bahwa dia istrimu itu innama sulitat alaika bidunubika. Ia menjadi jahat kepadamu karena dosamu, bukan karena dia. Mati kau jangan coba ada. Fatubaliu fil i'tidari, hingga berlebih-lebihanlah fil i'tidari dalam berhati-hati, wa taubati dan bertaubat. Fa ammat tadajjur, kalau kamu asar Ramadan wal ada dan nyakein lah ada ka zaujah ada kabin kamu, pemayam pak itu udah ada gunanya. Kalau kamu bertaubat, hati-hati, i'tidar, baru itu ada gunanya. Kama qala Al-Hasan anil Hajjaj. Al-Hasan ini mengutip Al-Hajjaj mengatakan begini, uqubatun minallahi lakum, itu siksaan dari Allah untuk kalian. Uqubah. Fala tuqabilu uqubatahu bisayfi. Ya, kamu jangan hadapi siksaannya dengan pedang, dengan tong-pentong, dengan caci maki. Terus gimana? Wa qabiluha bil istighfar. Sambut dengan istighfar. Ini pelajaran buat yang pro. Anda semua ini masih amatir, sama kayak saya. Apalagi saya. Tapi pro itu kan dapat amatir dulu. Atau memang sudah ada yang pro di sini, nggak tahu saya. Saya tidak pro, tidak amatir. Kalian ini yang pro. Saya dan Warid. Iya. Yang lain. Wa'lam annaka fi maqami mubtala. Engkau itu harus tahu bahwa saat ini posisimu fi maqami mubtala, dalam posisi orang yang sedang diuji. Dan walaka, dan bagimu ajrun, adapun pahala lisabri, karena kesabaranmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu tidak menyukainya. Wa huwa, padahal sesuatu yang tidak kamu sukai itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Fa'amil Allah subhanahu, kamulah, bergaulah kamu. Muamalah dengan Allah, muamalah dengan manusia itu ya. Sekarang kamu bermuamalah lah dengan Allah subhanahu bisabri, dengan cara sabar. Alama qada, terhadap yang telah digariskan untukmu. Kamu digariskan dengan istri yang, maaf ya, cerewet, jelek, bodoh, marah-marah, minta uang banyak. Misalnya. Misalnya. Atau suaminya yang kayak gitu. Suaminya itu udah gak punya duit, suka marah-marah. Terus pagi-pagi mesti keluyuran. Suruh jangan pulang malam-malam, malah pulangnya pagi. Iya, biar gak pulang malam katanya, pulang pagi. Was'alhu al-farjah, kamu minta kepada dia al-farjah, keterbukaan, ketidakstresan. Farrijil ham ya kashifal gham, itu doanya. Jadi kamu itu mau doa hanya nyipil pada farrijil ham ya kashifal gham. Wa idza jama'ta bainal istighfari wa bainat taubati, kalau kamu sudah memadukan antara istighfar dan taubat, minadz dzunubi, dari dosa-dosa, ditambah lagi wasabri 'alal qada'i, bersabar terhadap takdir yang telah digariskan kepadamu, wa su'alil faraji, dan kamu juga mengharap, berdoa, memohon atas keterbukaan. Hasalta salasata fununin, kamu memperoleh 3 poin minal ibadati, dari ibadah.
Tusabu ala kulli minha, kamu akan diganjar atas semua ibadah itu. Wala tudi'u zaman bi syai'in la yanfa, kamu tidak akan menghabiskan waktumu dari sekarang sampai kelak dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Terus wala tahtal dhannan, jangan kamu mukhtalin bahwa apa? Menipu. Dhannan hale nyangka mingka dari tibin dari kalian, annaka bahwa kamu itu tadfa'u bisa menolak ma quddirah terhadap yang digariskan. Kamu jangan kepedean. Oh, saya bisa ini sama ya. Jangan kepedean begitu. Karena apa? Karena begini. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau kamu mendapatkan musibah, gak ada yang bisa menghindarkanmu dari musibah itu kecuali Allah. Tapi kita punya hak, kesempatan, kewajiban untuk ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar, kita salah 2 kali. Sudah kena musibah, nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar, kalaupun kita kena musibah, ya salahnya kita sudah kena cepat musibah. Anggaplah dalam arti salah. Jadi mangkana mon aja dan misalnya ikhtiar kita maleta tabrak orang dari luar, lampunya di belakang itu baudi. Itu ikhtiar namanya. Jangan dengarkan orang yang katakan tidak poncek pon aja dan lorong perkara tabrak. Amun tabrak cek beda sih beda lampuna tabrak lampu. Beda saya tak ada lampu nah tak tabrak. Saya tak ada lampu nah tak tabrak ni ke seto. Saya tak ada lampu nah tabrak ni ke sangang puluh sanga. Ambian ni ke mangala mak debur ngelak jam topar kecualian. Lambat tak sekolah tak sekolah apa miskana tak norok pengajian gua Idul Fitri ya ada tak tahu. Jadi mau sekolah ni ke benih masalah nyari ijazah ada tahu kapan karang segera. Jadi itu namanya ikhtiar. Kalau kita misalnya ini saya baru dapat cerita di Gresik itu ada orang mau sholat subuh keluar dari gangnya lampu belakangnya itu nggak nyala. Ada Grand Max dari Budi tabrak meninggal di depan. Hanya karena Grand Max itu nggak melihat bahwa ada motor, sepeda motor, karena nggak ada lampunya. Jadi kematian RP 7000 kan pitongnya lampu itu. Kalau kita pasang lampu itu namanya ikhtiar. Kalau ternyata kita belajar bagian, mun tak ada lampu itu benih ikhtiar namanya, nggak ada ikhtiarnya. Nah, ini kata Musannif, kalau kita sudah ikhtiar, kita terima, sabar terhadap takdir. Takdirnya kita itu begini. Saya tuh ngajarin kitab ini, itu sebetulnya ngajarin diri saya sendiri, agar saya bisa sabar. Saya itu cuma kelihatannya sabar, padahal ya enggak. Ya, nggak tahu kalian. Apakah kalian lebih sabar dari saya atau enggak tahu. Kelihatannya saja. Jadi jangan terlalu percaya pada tampilan yang buru lebih potes. Saya sengaja buru. Adi mandi dulu cak biasa tahu sama mandi buru mandi. Om terbun gitu. Karena depak kebagian deh jadi buru adi mandi. Sampo saya itu jadi 1,5 tahun baru tanda. Iya, serak aja. Cek serak. Oh. Bening, cering tak muncet menekas bau sama di saat terkena. Kan itu bergantung orangnya. Beda. Waqad ruwina, ada kisah yang sampai ke saya, diriwayatkan kepada kami anna jundiyan, ada seorang tentara nazala yauman fi dari Abi Hamid. Nazalah fi, pergi ke rumahnya Abi Yazid.
suatu hari. Faja'a Abu Yazid faro'ahu. Abu Yazid datang kemudian melihat Jundun itu tentara. Fawaqafa kemudian dia berhenti wa qala li ba'di ashabihi kemudian dia berkata kepada sebagian sahabatnya, udkhul ilal makanil fulani faqla. Kamu masuklah ke rumah salah seorang di situ, faqla ambillah atina toraya segumpal tanah yang lembek. Fa'innahu karena sungguhnya segumpal tanah yang lembek itu fihi di dalamnya segumpal yang lembek itu syubhatun ada syubhat. Kenapa? Karena min wajhin diperoleh dengan cara fihi di dalam yang cara itu syubhatun ada syubhat. Kalak roh tanah sebab yang perwa arwah ngalak nang tahanan tetangga tak amit. Kita mungkin ngalak tanah sering, sekarang itu begitu. Ngalak tanah itu apa namanya? Galak sabek tempo. Tak tahu cek din siapa. Bahkan itu mungkin kecil. Yang lebih besar lagi itu di Kalimantan. Saya baca laporan-laporan tentang bahwa hak guna lahan di Kalimantan untuk perkebunan sawit itu berapa yang legal, berapa yang tidak legal itu ada datanya. Banyak sekali. Dan itu perusahaan-perusahaan besar. Ngeri banget. Saya tidak bisa membayangkan kelak itu berapa abad itu urusannya nanti menghadapi malaikat mungkar nakir itu. Sampai segitu banyaknya haknya diambil orang banyak itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau ingat itu takongku. Pakon kalak jadi ya ngalak tanah orang sampai demam. Faqalahu kemudian ia mencabutnya kepada tanah wa kharaja al-jundiyu kemudian keluar al-jundiyu tuh tentara itu. Wa amma adzaka lil mar'ati adapun menyakitimu lil mar'ati bagi perempuan fala wajhalahu itu enggak ada caranya. Enggak ada jalannya. Kalau kesalahan-kesalahan seperti itu kening kalah, berbicara kalah kan. Lemon baen ke bini nah tak ada ceudeuh. Tadi itu cuma kiasan. Kalau gitu kadang-kadang pangan. Ini enggak ada cara untuk kamu menyakiti istrimu. Lianaha karena apa? Misalnya musallatatun tak gena. SMGW mau gue misalnya. Faliakun maka jadilah engkau sulaka itu kerepotanmu itu kesibukanmu biwairi hada. Kamu cari kerepotan lain lah. Daripada kamu repot dengan menterengin istrimu, kamu menjadi mending gini. Kamu cari foto artis tempel di rumahmu terus cakocain. Atau kamu piara anjing sama piara kerang taruh di keranjang, tinggal ngosok kendaren pakocain kan. Oh, tak deh gitu. Kocak kamu tak, kocak goreng gitu loh ya. Maksudnya gitu kak. Kalian emosi sebenarnya. Tuh ntar kamu tak pas kocak. Modak ya begitu. Kecil kocak goreng, kocak kamu tak. Jadi itulah mungkin perlu Anda ngobrol seperti itu ya. Jadi apa hewan-hewan yang sering keluar dari mulut kita diucapkan itu kita piara, dikasih kurung di rumah. Ya itu kalau mau maki ke situ. Jadi kita tidak maki karena memang menyebut jenisnya. Ya. Yang maki itu kalau disebutkan kepada orang lain. Begitu. Jadi melarang kadang ngosok, udah ngosok dulu buru kada. Entar kandengah kocain bae. Begitu katanya ya, suruh cari kerjaan yang lain. Waqad ruwiya an ba'di salaf. Dikisahkan dari sebagian ulama salaf. Salaf ini ya saya sudah jelaskan bahwa salaf itu ulama as-sabiqun al-awwalun ulama lambat 3 abad setelah Kanjeng Nabi. Bukan sekedar ulama dulu. Anna rajulan seorang laki-laki syatamah
cak ngucain huda karajul. Beda orang lah abeni, huda kan ba'du salam. Beda orang lah kayak cak ngucain. Fawada'a khudzahu 'alal ardi. Ba'du salaf itu orang yang segala saya kocain entar ke tanah memereng begini Pak. Benak setinggi apa bahasa maturun ala sepepe? Apa? Ambungan kenang nanyiong. Mak nyaman dah gue. Ambungan apa siapa kah? Tanah. Wa qala adu apa? Allahumma firli al-dhanba alladhi sanata hadha bi alayya. Ya Allah sabaraki tu sanatina alladhi sanata. Setutiaki orang ngocain hadha kalaban ka'din toh bihi kalaban satam alayya dak ketenggula. Kisahnya Nabi, ada juga Nabi dulu itu salah satu nabinya Allah itu yang epokol ben kaum karena entah kenapa sampai berdarah. Adu'a Allahumma fir di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah sabaraki. Kalau saya isalet orang nang pilukeun, saya doa ya Allah mantaran sabaraki nah. Tu sana orang yang nyadap ke huru. Ke rezeki bagi gak tinggal dulu. Kita ke ke itu aktif. Karena kak disetawan nih. Di rezeki pola cek saking misalnya tadi jodoh ni berarti gak tinggal dulu nah itu. Punten tak benih pas cek beri jodoh punten ini bagi gak tinggal dulu sekarang. Itu aktif kita beninjak ngoceh. Wa qala ar-rajulu wa hadha al-mar'atu. Di mana? Qala ar-rajulu, abadi kesada boleh. Abadi kesada boleh. Laki-laki itu kemudian berkata begini. Wa hadha al-mar'atu tuhibbuni za'idan fil haddi. Tapi perempuan ini sangat mencintaiku. Waktu beliau mati dan dia habis-habisan melayani saya. Ghaira annal bughdah, tapi kebencianku lah terhadap mar'ah markuzun fi tab'i, sudah terukir dalam watakku. Lah cekak, tong dua telok cekak, enggak cekak anak ini ngaruhnya. Tak bisa pun. Dia remen kayak cincin boleh pun cekak pun jam bakang besar kini pun ingat ngapa ton bertindatin. Dia itu alatin, cakku cain alatin. Saya betul loh kayak ini nih. Orangnya masih ada sekarang. Itu apanya mana? Iya betul lah pokoknya orang yang seperti itu tuh seperti ini kira-kira. Dia laku jago jae dan dia alatin ya tadi. Iya, laku jago jae alatin. Cuma anehnya, entah saya tahu bang ya, ketika suaminya meninggal, keton saya biasa gitu. Wah ini mak lain dengan jago. Keton tadi kata, ada asyik masih salah sih ya. Mak keton saya biasa jago. Tidak ada tanda-tanda kesedihan. Oh ternyata. Fakultu lahu, saya katakan kepadanya, fa'amillahi subhanahu bisabri alaiha. Kamu bergaullah dengan Allah dengan cara bisabri, sabar alaiha terhadap mar'ahmu itu. Fa innaka tusabu, karena dengan begitu kamu akan diganjar. Wa qad qila li Abi Utsman An-Nisaburi, dikatakan kepada Abi Utsman An-Nisaburi, ma arja amalika indaka, apa amal ganjaran yang paling kamu harapkan wahai Utsman, seandainya kamu itu dikasih amal oleh Allah.
Kamu sholat, ya sholat. Ya diterima apa enggak kan kita nggak tahu. Kamu sedekah, kamu begini, kamu bikin masjid. Yang paling kamu harapkan amalmu itu apa kira-kira? Dia begini dia. Qala kuntu fi sabbati yajtahidu ahli an atazawwaja. Pada masa mudaku, keluargaku menginginkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Pada masa mudaku, saya itu disuruh menikah sama keluargaku. Tapi aku nggak mau, kata dia. Tapi aku nggak mau. Kayak ya. Waktu aku masih muda, aku disuruh menikah sama keluargaku. Tapi aku nggak mau. Faja'atni imratun faqalat. Kemudian datang padaku seorang perempuan faqalat dan dia berkata, "Ya Aba Utsman, wahai Utsman, ini qad hawaituka, aku suka kamu." Ada seorang perempuan yang mengatakan tiba-tiba begitu. Wa ana as'alukallahu an tatasawwajni. Aku kemudian berdoa kepada Allah agar kami akhirnya jadian. Agar dia menikahi saya. Jadi dia seminta itu lah. Ya Allah mantaran kok elah bener yang ruang. Kalau di Sumatera Barat biasa ya. Orang bini alamat. Wah, katanya begitu. Saya tuh baca di bukunya Senok Hukron ya. Itu tentang tradisi pernikahan di Indonesia. Istilahnya sumur mendatangi timba. Ya, sumur mendatangi timba. Jadi kalau ada orang bini alamat orang lain, kayak tak usah nggak itu biasa, tapi bukan di sini, gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini ada, ya berarti salah tempat. Tapi boleh saja gitu loh, tentunya itu. Tidak tak kapra, tetapi benih pas pandangan, dia tak lebur, tidak apa-apa. Jaring itu baru dijadi seependaki, kan bodoh. Anu ya anan benih kalang kok, bagi tangan, dengan elang. Gitu-gitu itu tak usah anu kenapa? Yang kok tak usah ke hati gitu lah. Para cerita lebur mau apa sih seperti itu cuma gitu. Wa ahdartu abaha, kemudian saya mendatangi ayahnya, wa kana fakiran, dan ayahnya itu fakir. Wa zawwajni minha, kemudian ayahnya itu menikahkan saya minha dengan anaknya tadi. Kan tentu begitu ya, meskipun anaknya bilang aku suka kamu, akhirnya saya pergi ke bapaknya, bilang ke bapaknya, "Pak, putranya sampean suka sama saya. Ayo nikahkanlah." Bapaknya menikahkan anaknya dengan saya. Wa fariha bidzalika, dan aku suka dengan cara itu. Falamma dakhalat ilayya, setelah dia mendatangi saya di malam pertama, ra'aituha aura. Ternyata dia cacat. Wa arja, dan sedikit kurang rata kalau berjalan. Allah kan aja. Ya. Musyawwahatan, dan mukanya itu agak kotak-kotak. Jadi ya kayak Minecraft ya. Jadi agak kotak-kotak itu ya. Wa kanat, dan dia itu limahabbatiha li, karena cintanya padaku, nauni minal khuruj, nggak boleh saya pergi kemana, aji nggak boleh, ke kafe nggak boleh. Itu bukan karena istri saya itu cemburu, tapi karena dari saking cintanya kepada saya, sehingga saya ingin di rumah terus, nggak boleh pergi, nggak boleh ngafe, nggak boleh begini, nggak boleh kopdar, nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau ada seorang suami yang nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh sini, nggak boleh sini, bukan dia itu suami takut istri, bukan. Itu karena dari saking cintanya istri kepada suaminya. Ini contohnya. Eman ya. Empon kak kalau orang. Begitu pas mak suami takut istri, apa itu kan? Pada itu. Ya iya, jadi mau diajak kejadian mana tak bagi. Kau tak ngeneng kayak mau menem. Tak usah boleh. Njak kau kayak di acara. Tak usah kebelah itu. Kau tak bagi bini. Nah itu aja. Kau kebelah. Kalian kau tak bagi bini menunjukkan kelelakian Anda.
Anda mencintai istrinya. Mun kan kok kayak di acara, itu gak lecek itulah. Nah itu loh. Tak lecek. Engkau kayak no. Lah kan boleh kok tak ikut gini kemarin. Kok mau mulai malam nak tentong kayak lo kepi kok. Itu saja, mau tambah jujur. Jadi dia itu saking cintanya kepada saya itu nggak boleh kemana-mana. Kemanapun nggak boleh saya di rumah terus itu. Di kerangkeng. Jadi mun tak bagi keluaran itu berbahagialah Anda sangat dicintai. Aku hibtuan. Akhirnya saya diam hibtuan karena menjaga di qalbiha perasaannya. Waktu akhirnya saya duduk, maksudnya nggak pergi, saya di rumah saja. Hifdhan li qalbiha karena menjaga perasaannya. Jadi ya kan, aduh, ya Allah. Wala udhiru laha minal bu'di syai'an. Tapi ternyata dia emosi. Dia ternyata ngosok. Dan saya tidak menampakkan laha minal bu'di. Sedikit pun amarah syai'an, sedikit pun. Sebetulnya dia marah. Kok kereta bagi. Kok saya bagi ke dimma kun. Dia sebetulnya marah, tapi tidak menampakkan rasa amarahnya. Kalau kalian itu ditahan, nggak marah sama sekali, ya kalian yang harus ke psikiater. Iya, kalau tak marah sekali itu, jangan-jangan Anda itu apa ya, nggak tahu dah. Ya mestinya marah, cuma bisa mengelola marahnya. Mengelola marahnya misalnya dengan ya ngetik, nulis puisi gak apa-apa, tapi nggak usah diposting, nggak usah karena kalau masalah di rumah itu tak usah diposting, jangan, tak usah, tulis saja, tulis. Kalau Anda bisa melukis, kalau Anda bisa musik, kalau Anda bisa nyangkul aja, cangkul saja semuanya. Namun seram dengan niat marah, cangkul tak apa-apa. Pokoknya lampiaskan. Iya, hanya online. Anda misalnya 2 porsi, kakan. Biasa ngabi bebek setong, ngabi 2, tak apa. Tidak tahu apa, lampiaskan. Pokoknya cek kocak misal. Wa ka'anni ala jamril qada. Seolah-olah padahal saya itu ala jamril qada. Ini ungkapan ka'anni ala jamril qada. Ungkapan seolah-olah saya itu ekotab ekalaudnya. Jadi wa ka'anni ala jamril qada ini ungkapan saya itu bagai terbakar. Cek saking jak madurati paden kok pada bi etam per ekalaudnya. Min budiha saking bencinya saya sama istri saya. Tapi fabaqaitu hakadha. Aku itu berada dalam kondisi seperti ini 15 sanatan tahun. Hatta matat sampai mati istriku itu. Famin amali. Fama min amali syai'un. Saya tidak punya amal yang baik karena saya itu bukan seorang kiai, saya bukan seorang ahli tirakat, saya bukan ahli wirid. Saya tidak punya amal apapun. Wa huwa arja indi, dan itulah yang paling layak saya mohonkan. Kenapa? Min hifzi qalbah. Aja gentang perasaan terhadap perasaan hati istri saya. Cuma itu yang dapat saya harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ya kemajuan gitu. Begitu. Jadi yang paling diharapkan ya saya hanya karena saya mampu menjaga perasaannya dengan tidak menampakkan sedikit pun rasa marah saya kepada istri saya selama 15 tahun sampai dia meninggal dunia. Qultu lahu fahadha amalur rijal. Kamu itu
laki sejati. Ini contoh prototipe laki sejati. Wa ayu syai'in yanfa' dajijal mubtala bidajar wa izharul budi. Kira-kira apakah yang dapat kita ambil manfaatnya dari dajijal mubtala? Rintihan orang yang dikena cobaan bidajari kalaban mengeluh wa izharil budi dan menampakkan kemarahan. Apa yang dapat kita ambil dari nulis status di Facebook karena marah, karena emosi, atau mengeluh ini itu di WA karena marah dan salah? Apa manfaatnya? Gak ada. Yang lain cuma ngomporin dinas manas kan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Itu katanya. Ya baguslah kamu bisa ngempat 15 tahun itu laki-laki sejati. Wa innama tariquhu, adapun cara itu ma dzakartuhu laka, yang sudah kusebutkan kepadamu. Apa itu? Minat taubati wasabri wasu'adil faraji. Taubat, sabar, mohon kekembangan. Itu. Taubat, sabar, mohon kekembangan. Wa tadhkuru juga, wa tadhkuru kamu ingat dzunuban, dosa-dosa kanat yang ada. Hadhihi dzunub ini uqubataha adalah siksaannya. Kamu ingatlah dosa-dosa ini, mungkin siksaan Allah terhadap dosa-dosa kita yang dicicil, diberikan dulu di dunia. Jangan khawatir, nanti diberikan lagi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Teti mun parengin cobaan itu angon ke ikala dunia karena kalau di akhirat nanti berlipat-lipat. Angon ikala aki nang dunia. Saya bilang kepada almarhumah istri saya, mun mbak nanti kesalahan yang kok kia angon kalak setia bi sakit lah sakit, mati lah mati. Kalak setia cek kalak aku naudzubillah mun aku dia. Allah kalak setia. Mun rakar tete berdosa kalak setia. Begitu, saya bilang begitu. Ya saya juga begitu bilang. Makanya ada orang sakit lama, ya. Sakit lama itu ya kredit penghapusan dosa. Ada atau sedang tepat nyari ilmu pas ada umur itu loh. Kematian mendadak, kematian saudara-saudara dekat, atau mati pada saat sayang-sayangnya. Sia. Wabali dan sungguh-sungguhlah kamu fa'in waqa'a farjun fa syai'un kanahu laysa bidhisab. Apabila kekembangan itu terjadi, syai'un kanahu, seolah-olah apapun itu laysa bidhisab, tidak termasuk perhitungan, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba muncul begitu. Kalau sudah faraj itu dianugerahkan oleh Allah, maka segala sesuatu itu seolah-olah menjadi tidak terduga semua. Seolah door prize semuanya. Door prize ya. Oleh kejutan gitu. Wa illa, jika tidak, fa istimalus sabri 'alal qada' ibadah. Bahwa bersabar terhadap takdir atau qada itu ibadatun, adalah ibadah. Takallaf idharul mawaddah laha illam takun fi qalbika. Laksanakan takallaf wala takalluf menanggung idharul mawaddah, menampakkan kebahagiaan laha baginya mar'ah, illam takun, jika tidak mawaddah itu fi qalbika, berada dalam hatimu, tasbut ala hadza, tumbuhkanlah ini, munculkan. Walaisal qaidu, dan bukanlah kerangkeng itu. Kerangkeng apa ini? Gelak rola, kancing laba, lah kama, ambian kama. Maksudnya gitu. Al qaidu itu maksudnya begini. Pon tak oleh, pon kak ambian katoh. Nah, itu maksudnya. Tak bagi itu. Walaisal qaidu, dan bukanlah isti itu zamban. Bukan sebuah dosa. Anda tak keluaran, tak bagi keluar benbirin itu bukan dosa. Juga bukan menunjukkan Anda itu tak layak, bukan. Fayulamu, yang pantas dicaci. Tak keluar, tak bagi keluar benbirina.
bukan menunjukkan bahwa Anda itu tak laki, bukan. Gak ada istri, tak percaya ke istri saja. Wa inna ma yambawi, tapi yang layak at-tasyawun ma'aqaidikah bihi. Yang layak itu justru kamu menjadi sibuk, menjadi aktif bersama kerangkengmu itu. Ya wassalam, dan semoga kita mendapatkan keselamatan semuanya.